Para ulama muslim sejak masa awal telah banyak membahas tentang fitnah terbesar yang akan melanda umat manusia menjelang akhir zaman, yaitu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam berbagai hadis sahih, Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan betapa dahsyat fitnah yang dibawa oleh makhluk ini, sehingga setiap nabi yang diutus Allah telah memperingatkan umatnya mengenai kemunculannya. Para ilmuwan muslim kemudian menaruh perhatian besar terhadap siapa saja yang akan menjadi pengikut Dajjal, serta bagaimana keterkaitan mereka dengan Bani Israel yang dalam sejarah panjangnya memiliki hubungan erat dengan fitnah besar dan pengingkaran terhadap kebenaran para nabi. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa mayoritas pengikut Dajjal berasal dari kalangan Yahudi, khususnya Yahudi Ashbahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Ashbahan yang mengenakan jubah panjang. Para ulama menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan betapa eratnya kaitan antara Dajjal dengan Bani Israel. Yahudi Ashbahan sendiri dikenal sebagai salah satu kelompok Yahudi yang memiliki sejarah panjang di wilayah Persia. Mereka digambarkan akan menjadi barisan terdepan dalam mendukung Dajjal karena melihatnya sebagai sosok yang mereka yakini sesuai dengan gambaran Mesias yang mereka nantikan. Dalam tradisi Yahudi, terdapat penantian terhadap seorang Mesias yang akan memimpin mereka dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Namun dalam pandangan Islam, Mesias yang hakiki adalah Isa Al-Masih putra Maryam yang akan turun kembali untuk membunuh Dajjal. Maka keyakinan sebagian besar Yahudi terhadap Mesias versi mereka ini kelak akan mengantarkan mereka menjadi pengikut setia Dajjal. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menegaskan bahwa keterikatan Bani Israel dengan Dajjal bukanlah hal yang terputus dari sejarah panjang mereka. Sejak dahulu, kala Bani Israel dikenal sebagai umat yang berulang kali menolak ajaran para nabi, membunuh sebagian dari mereka, dan memalingkan diri dari kebenaran. Mereka sering terjerumus dalam penyembahan berhala dan penyimpangan dari syariat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Karena itulah, ketika datang fitnah besar berupa kemunculan Dajjal, mereka justru melihatnya sebagai pemimpin yang sahih bagi mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hal ini merupakan sunnatullah, bahwa orang yang terbiasa berpaling dari kebenaran akan mudah terjerumus dalam fitnah besar. Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga mengulas bahwa sebutan Nabi Muhammad SAW mengenai Yahudi Ashbahan sebagai pengikut Dajjal bukan tanpa makna. Hal ini mengandung isyarat bahwa fitnah Dajjal berkaitan erat dengan ide dan harapan yang selama berabad-abad tertanam dalam kalangan Yahudi. Mereka menanti penyelamat yang akan mengangkat derajat mereka di atas bangsa lain, memberikan mereka kekuasaan global, dan menjadikan mereka umat pilihan. Citra seperti ini sesuai dengan janji palsu yang dibawa Dajjal, yang mampu menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang gersang, dan memberikan kekayaan melimpah kepada yang mengikutinya. Bagi mereka yang menolak iman kepada Allah dan Rasul-Nya, semua itu tampak sebagai bukti keilahian, padahal sebenarnya hanyalah sihir dan tipuan. Imam Al-Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menekankan bahwa pengikut Dajjal tidak hanya berasal dari kalangan Yahudi, tetapi juga dari kalangan manusia lain yang lemah iman, para munafik, serta orang-orang kafir yang mendambakan kehidupan duniawi. Akan tetapi disebutkannya Yahudi sebagai pengikut utama menunjukkan peranan sentral mereka dalam mendukung fitnah ini. Dalam sejarah Islam, kita mengetahui bahwa Bani Israel telah banyak menentang dakwah para nabi. Dan ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa risalah yang sesuai dengan kabar gembira dalam Taurat dan Injil, banyak di antara mereka yang justru menolak, bahkan berusaha membunuh beliau. Maka tidak mengherankan apabila kelak mereka menjadi golongan utama yang mengikuti musuh terbesar Nabi akhir zaman. Para ulama kontemporer juga
banyak menyoroti kaitan antara ideologi politik modern dengan persiapan bagi kedatangan Dajjal. Beberapa peneliti Muslim berpendapat bahwa berdirinya negara Israel modern dengan dukungan besar dari kekuatan dunia merupakan bagian dari skenario yang kelak akan berkaitan dengan munculnya Dajjal. Meskipun hal ini bukan teks eksplisit dari hadis, para ilmuwan Muslim melihat adanya benang merah antara harapan sebagian kalangan Yahudi untuk menguasai dunia dengan fitnah Dajjal yang memang menjanjikan kekuasaan global. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa Dajjal akan menguasai hampir seluruh bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dan hal ini menjadi puncak dari ambisi duniawi yang telah lama melekat pada kelompok pengikutnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa penekanan Nabi mengenai Yahudi sebagai pengikut Dajjal memberikan peringatan kepada umat Islam agar tidak meniru sifat-sifat Bani Israel yang gemar menolak kebenaran dan memilih kebatilan. Jika seorang Muslim memiliki sifat serupa, maka ia pun berpotensi mengikuti jejak mereka ketika fitnah Dajjal datang. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa agar dilindungi dari fitnah Dajjal di akhir setiap salat, mengajarkan bacaan awal surat Al-Kahfi, dan menekankan pentingnya keimanan yang kokoh agar tidak tergoda dengan tipuan duniawi. Dari perspektif sejarah Bani Israel, memang memiliki catatan panjang dalam hal berpaling dari petunjuk. Ketika Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dari Fir'aun, mereka justru membuat patung anak sapi untuk disembah. Ketika diberikan makanan dari langit, mereka mengeluh dan meminta sesuatu yang lebih duniawi. Ketika Isa alaihissalam datang membawa Injil, sebagian besar dari mereka menolak, bahkan berusaha menyalibnya. Maka dalam pandangan ulama Muslim, keterkaitan mereka dengan Dajjal hanyalah kelanjutan dari sikap historis yang selalu berpaling dari kebenaran dan memilih hawa nafsu. Sebagian ilmuwan Muslim juga menyinggung bahwa hubungan Bani Israel dengan fitnah Dajjal menunjukkan adanya korelasi antara sikap spiritual yang menyimpang dengan kecenderungan pada kekuasaan duniawi. Mereka mencari sosok pemimpin yang bisa memberikan kejayaan material dan dominasi politik tanpa memedulikan kebenaran ilahi. Sedangkan Dajjal hadir dengan janji palsu berupa kemakmuran, kekuasaan, dan bahkan ilusi kebangkitan orang mati. Semua ini menjadi umpan yang sesuai bagi orang yang sejak awal menolak wahyu Allah. Kesimpulan dari pandangan para ilmuwan Muslim adalah bahwa para pengikut Dajjal akan datang dari berbagai bangsa dan kelompok, tetapi Bani Israel, khususnya kalangan Yahudi, disebut sebagai pengikut utama karena kesesuaian antara fitnah Dajjal dengan ideologi mereka. Hubungan ini bukanlah kebetulan melainkan bagian dari rangkaian panjang sejarah penolakan terhadap para nabi. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk selalu waspada, memperkuat iman, dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah agar tidak termasuk ke dalam golongan yang tertipu oleh fitnah besar itu. Para ilmuwan Muslim juga membahas bahwa pengikut Dajjal tidak hanya terikat dengan garis keturunan Bani Israel dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti sifat dan watak. Mereka yang memiliki hati yang selalu menolak kebenaran, suka berkhianat, penuh tipu daya, dan terikat pada dunia, dianggap mewarisi watak Bani Israel, walaupun bukan bagian dari mereka secara nasab. Dengan demikian, keterkaitan antara Dajjal dan Bani Israel juga dipahami secara lebih luas, yakni sebagai simbol penolakan terhadap petunjuk Allah dan kecenderungan untuk mengagungkan dunia lebih dari akhirat. Sejumlah mufasir menjelaskan bahwa penyebutan Yahudi sebagai pengikut utama Dajjal merupakan penegasan terhadap ciri khas mereka dalam sejarah. Tetapi sesungguhnya, setiap manusia yang menginginkan dunia dan menolak kebenaran dapat jatuh dalam barisan itu. Ulama juga menekankan bahwa fitnah Dajjal akan menjadi puncak ujian iman, karena dia datang dengan kemampuan luar biasa yang tampak melebihi batas kemampuan manusia.
Dia mampu mengendalikan hujan, menghidupkan bumi yang mati, memberikan rezeki kepada pengikutnya, bahkan menampakkan seakan menghidupkan orang mati. Semua ini membuat orang yang lemah iman mudah tertipu. Ketika mereka melihat kekuasaan yang besar dan kenikmatan yang ditawarkan, mereka akan mengira bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hakikatnya ia adalah makhluk yang lemah, tidak mampu memasuki kota Madinah, dan pada akhirnya akan dibunuh oleh Isa Al-Masih. Maka jelaslah bahwa mereka yang mengikutinya hanyalah orang yang sejak awal sudah berpaling dari kebenaran. Sebagian besar ulama melihat bahwa Bani Israel memiliki hubungan istimewa dengan Dajjal karena mereka adalah umat yang banyak mendapat peringatan tetapi justru menolak. Mereka menunggu kedatangan seorang juru selamat yang menurut keyakinan mereka akan menegakkan kerajaan dunia yang mulia. Ketika Dajjal muncul dengan segala tipu daya dan kekuatan yang menakjubkan, mereka menyangka bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu. Hal ini membuat mereka menyerahkan ketaatan penuh dan menjadikannya pemimpin. Dalam pandangan Islam, keadaan ini menjadi cerminan bagaimana ketergantungan kepada dunia dan ambisi politik dapat membuat seseorang buta terhadap kebenaran. Ilmuwan Muslim seperti Al-Ghazali mengingatkan bahwa fitnah Dajjal adalah contoh terbesar bagaimana hawa nafsu dapat menutup mata hati manusia. Ketika seseorang terlalu berharap pada kedudukan, kekayaan, dan kejayaan dunia, maka ia tidak lagi memandang kebenaran dari sisi wahyu, melainkan dari apa yang terlihat menguntungkan secara lahiriah. Bani Israel dalam banyak kisah menunjukkan kecenderungan ini, sehingga ketika Dajjal datang, mereka segera menyambutnya. Hal ini bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga peringatan bagi umat Islam agar tidak terjerumus pada sifat yang sama. Selain itu, para ulama menyinggung bahwa dalam beberapa riwayat disebutkan Dajjal akan keluar dari arah Khurasan dan menuju wilayah Syam. Perjalanan ini memiliki makna simbolis karena jalur tersebut melewati wilayah yang dalam sejarah dikenal dengan keberadaan komunitas besar Yahudi. Oleh sebab itu, hadis tentang pengikut Yahudi Ashbahan dipahami sebagai isyarat konkret mengenai basis dukungan Dajjal. Namun ulama juga memperluas pemahaman bahwa penyebutan ini bertujuan menegaskan bahwa kekuatan besar duniawi yang berakar pada tradisi penolakan wahyu akan bersatu mendukungnya. Para ulama tafsir juga menyoroti bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menceritakan sikap Bani Israel yang menolak nabi-nabi mereka, memutarbalikkan kitab suci, dan mengutamakan keuntungan dunia. Ayat-ayat ini dipandang sebagai pelajaran agar umat Islam tidak mengulang kesalahan yang sama. Maka ketika membicarakan pengikut Dajjal, ulama mengaitkannya dengan ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa pola yang sama akan berulang di akhir zaman. Keterkaitan ini bukan sekadar masalah genealogis, melainkan cerminan dari sikap batin yang sama. Sementara itu, ulama kontemporer menekankan bahwa dukungan terhadap Dajjal juga bisa dimaknai secara ideologis. Mereka melihat bagaimana gerakan-gerakan yang mengutamakan materialisme, menolak agama, dan mengagungkan kekuasaan global pada hakikatnya sedang menyiapkan masyarakat yang siap menerima Dajjal. Dalam kerangka ini, Bani Israel dilihat sebagai simbol dari penolakan wahyu yang kemudian meluas menjadi gaya hidup sekuler dan hedonistik yang menipu banyak manusia. Maka peringatan mengenai pengikut Dajjal bukan hanya merujuk pada satu bangsa, tetapi juga pada setiap orang yang mengadopsi pola pikir yang sama. Dengan demikian, pandangan ilmuwan Muslim mengenai kaitan Dajjal dan Bani Israel bersifat ganda. Di satu sisi ada riwayat sahih yang menegaskan keterlibatan nyata kaum Yahudi, khususnya dari Ashbahan, sebagai pengikut utama. Di sisi lain ada pula tafsiran yang menekankan makna moral dan spiritual, bahwa siapapun yang mengikuti sifat mereka akan tergolong dalam barisan pengikut Dajjal.
Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu mengaitkan peristiwa akhir zaman dengan pelajaran moral bagi setiap individu. Mereka juga memperingatkan bahwa ketika Isa Al-Masih turun kembali dan membunuh Dajjal, maka seluruh pengikutnya akan hancur. Ini menjadi tanda bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kebatilan. Bani Israel yang mengikuti Dajjal akan melihat bagaimana harapan mereka terhadap Mesias palsu ternyata membawa kebinasaan, sedangkan umat Islam yang berpegang pada iman akan selamat dari fitnah itu. Oleh karena itu, para ulama senantiasa mengingatkan agar umat memperbanyak doa, mempelajari ayat-ayat Al-Quran khususnya surat Al-Kahfi, serta memperkuat keimanan agar tidak tergoda dengan janji palsu yang ditawarkan Dajjal. Ulama Muslim menggambarkan bahwa ketika Dajjal muncul, keadaan manusia sudah berada pada titik rapuh. Banyak orang yang sudah kehilangan pegangan pada agama dan lebih mencintai kehidupan dunia. Situasi ini membuat mereka mudah tertipu oleh siapapun yang mampu memberikan keuntungan lahiriah, meskipun kebenarannya palsu. Dalam kerangka ini, Dajjal tidak hanya sekadar sosok individu, tetapi juga simbol puncak dari kecenderungan manusia kepada tipuan dunia. Ia datang membawa janji palsu yang mampu menarik perhatian semua orang, dan disinilah para pengikutnya bermunculan dari berbagai penjuru. Para ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa Bani Israel akan menjadi pengikut utama karena mereka memiliki sejarah penantian terhadap seorang juru selamat yang akan membangkitkan kembali kekuasaan duniawi mereka. Dalam tradisi mereka, terdapat keyakinan mengenai hadirnya Mesias yang mampu menundukkan bangsa lain. Dajjal tampil dengan wajah yang sesuai dengan impian tersebut. Ia memperlihatkan kemampuan menguasai bumi, menundukkan sumber daya, dan memberikan kekayaan. Semua itu membuat mereka merasa bahwa inilah saat kebangkitan yang telah lama mereka nantikan. Maka mereka berbondong-bondong menjadikan Dajjal sebagai pemimpin yang membawa kemenangan. Namun para ulama juga memperluas pemahaman ini. Mereka menegaskan bahwa bukan hanya Bani Israel secara biologis yang akan menjadi pengikut Dajjal, melainkan setiap orang yang mewarisi pola pikir mereka. Pola pikir itu adalah penolakan terhadap wahyu, pengagungan terhadap harta dan kedudukan, serta kecenderungan mengukur kebenaran berdasarkan manfaat duniawi. Orang-orang seperti ini akan terpesona oleh Dajjal, walaupun tidak memiliki ikatan darah dengan Bani Israel. Dengan demikian, keterkaitan Bani Israel dengan Dajjal lebih merupakan lambang dari sebuah mentalitas yang menolak Allah, tetapi tunduk kepada kekuasaan materi. Ulama juga menyinggung bahwa fitnah Dajjal akan menyingkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya rapuh. Pada masa itu, ada orang yang mengaku Muslim, namun ketika melihat Dajjal mampu menguasai bumi dan menundukkan kekuatan alam, mereka langsung berbalik arah dan mengikutinya. Hal ini sangat mirip dengan sejarah Bani Israel yang kerap berbalik arah setiap kali muncul cobaan. Mereka melihat keajaiban Musa membelah laut, tetapi setelah itu, mereka kembali menyembah anak sapi. Mereka menerima makanan dari langit, tetapi mengeluh dan menolak. Maka fitnah Dajjal merupakan ulangan dari watak tersebut, dan karena itulah Bani Israel menjadi cermin yang paling jelas dari kelompok pengikut Dajjal. Ada pula ulama yang menekankan bahwa keterkaitan Bani Israel dengan Dajjal bukan hanya karena mereka menunggu Mesias, tetapi juga karena mereka memiliki hubungan panjang dengan ilmu sihir dan penyelewengan spiritual. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mereka mempelajari sihir dari malaikat Harut dan Marut, dan bagaimana mereka menggunakan sihir untuk menyesatkan manusia. Maka sebagian ilmuwan Muslim menilai bahwa kedekatan mereka dengan Dajjal adalah kelanjutan dari kecenderungan mereka terhadap tipu daya sihir. Dajjal sendiri membawa fitnah yang serupa dengan sihir, hanya saja dalam skala global. Hal ini
menjadikan mereka sebagai pendukung paling fanatik. Selain itu, para ulama menyinggung bahwa pada masa kemunculan Dajjal akan ada kelompok manusia yang menganggap dirinya modern, berpengetahuan, dan berpandangan luas, tetapi mereka sesungguhnya justru menjadi yang paling mudah tertipu. Mereka mengandalkan akal semata tanpa iman, sehingga ketika melihat Dajjal dengan kekuatan yang menakjubkan, mereka menganggapnya sebagai bukti keunggulan ilmu dan teknologi. Padahal, sejatinya itu hanyalah fitnah. Ulama menilai bahwa pola pikir seperti ini adalah lanjutan dari warisan Bani Israel yang sering mengukur kebenaran hanya dengan apa yang tampak di mata mereka, bukan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kondisi sosial dunia pada saat itu, menurut ulama, akan dipenuhi dengan kekacauan, ketidakadilan, dan kelaparan. Dajjal datang di tengah situasi krisis global yang membuat manusia haus akan pemimpin kuat. Orang-orang yang tidak beriman akan segera melihatnya sebagai penyelamat. Dalam kondisi seperti ini, Bani Israel yang sejak awal memang menanti seorang Mesias menjadi pihak yang paling cepat menerima. Dari sini dapat dipahami bahwa hubungan mereka dengan Dajjal bukan hanya karena identitas, tetapi juga karena kesiapan batin yang sudah lama terbentuk. Pada akhirnya, ilmuwan Muslim memandang bahwa gambaran pengikut Dajjal yang dipimpin oleh Bani Israel adalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Jangan sampai seorang Muslim memiliki sifat yang sama seperti mereka, yaitu mudah tergoda oleh janji dunia, mudah berpaling dari kebenaran, dan senang mencari keuntungan sesaat. Karena siapapun yang memiliki sifat itu, meskipun lahir dari keluarga Muslim, tetap berpotensi jatuh ke dalam barisan pengikut Dajjal. Sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa fitnah Dajjal bukan hanya peristiwa yang berdiri sendiri di akhir zaman, melainkan puncak dari sebuah proses panjang dalam sejarah manusia. Mereka menyoroti bahwa Bani Israel memiliki peran penting dalam sejarah peradaban dunia karena mereka adalah bangsa yang banyak menerima wahyu tetapi juga banyak menolaknya. Dalam pandangan ini, keterkaitan mereka dengan Dajjal dipahami sebagai mata rantai dari perjalanan panjang manusia dalam menolak petunjuk Allah. Bani Israel di satu sisi adalah bangsa yang pernah dimuliakan dengan diutusnya banyak nabi dari kalangan mereka, namun di sisi lain mereka juga terkenal dengan pengkhianatan terhadap amanat tersebut. Maka ketika Dajjal muncul, mereka yang menunggu pemimpin dunia akan menganggapnya sebagai penggenapan janji yang mereka pahami secara keliru. Ulama kontemporer menambahkan bahwa ada dimensi politik dan kekuasaan yang berhubungan dengan hal ini. Mereka melihat bagaimana bangsa Yahudi modern berusaha membangun kekuasaan politik melalui negara Israel yang berdiri di tanah yang diyakini sebagai tanah suci. Bagi sebagian ulama, hal ini adalah langkah besar yang menunjukkan kesiapan sebagian dari mereka untuk menyambut sosok yang mereka yakini sebagai Mesias. Walaupun tidak semua Yahudi meyakini hal yang sama, namun dalam kerangka pemikiran Islam, keberadaan mereka di tanah itu dengan dukungan kekuatan besar dunia bisa dibaca sebagai bagian dari jalan menuju fitnah Dajjal. Ini bukan berarti menentukan waktu atau tempat secara mutlak, melainkan memahami pola sejarah bahwa Bani Israel selalu menyiapkan panggung bagi kepemimpinan yang mereka tunggu. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa keterkaitan Bani Israel dengan Dajjal juga bisa dipahami dalam kerangka ideologi global. Dajjal tidak hanya memimpin satu bangsa, tetapi ia hadir dengan janji kekuasaan atas seluruh dunia. Maka bangsa yang sejak lama memiliki impian menguasai dunia dengan konsep mereka sendiri akan lebih mudah mengikutinya. Dalam tradisi Yahudi, terdapat gagasan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan yang berhak menguasai bangsa lain. Gagasan ini selaras dengan apa yang ditawarkan Dajjal, yaitu supremasi bagi mereka yang taat kepadanya. Karena itu, keterhubungan antara Dajjal dan Bani Israel
tidak sekadar kebetulan, tetapi merupakan kecocokan visi antara pemimpin palsu dan pengikut yang menantikan kejayaan duniawi. Ulama Muslim menekankan bahwa fitnah Dajjal pada hakikatnya adalah fitnah kekuasaan global. Ia bukan sekadar penguasa lokal yang menipu beberapa orang, tetapi ia menguasai hampir seluruh bumi. Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa tidak ada satu negeri pun yang luput dari kekuasaannya kecuali Makkah dan Madinah. Maka pengikutnya adalah mereka yang mendambakan kekuasaan dunia tanpa batas. Dalam pandangan ini, Bani Israel dilihat sebagai bangsa yang mewakili obsesi akan kekuasaan semacam itu. Maka keterkaitan mereka dengan Dajjal dipahami sebagai simbol bahwa obsesi duniawi yang berlebihan akan bermuara pada pengabdian kepada pemimpin palsu. Sebagian ulama juga melihat bahwa keterlibatan Bani Israel dalam barisan pengikut Dajjal menunjukkan bagaimana ujian terbesar selalu berkaitan dengan kelompok yang dahulu paling banyak menerima wahyu. Allah menguji mereka lebih besar karena mereka telah lama mendapatkan ilmu dan petunjuk, tetapi mereka menolaknya. Hal ini menjadi peringatan bagi umat Islam bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, semakin berat pula tanggung jawabnya untuk menjaga diri dari fitnah. Jika Bani Israel yang memiliki banyak nabi saja bisa tergelincir mengikuti Dajjal, maka umat Islam pun bisa tergelincir jika tidak menjaga iman dengan baik. Dari perspektif rohani, para ulama menilai bahwa keterkaitan Bani Israel dengan Dajjal juga mengandung makna simbolis bahwa siapapun yang memilih jalan kesombongan dan menolak kebenaran akan tergolong dalam barisan itu. Kisah Bani Israel dalam Al-Quran penuh dengan contoh penolakan mereka terhadap kebenaran walaupun sudah jelas. Maka di akhir zaman, sifat ini muncul kembali dalam bentuk ketaatan kepada Dajjal. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh merasa aman hanya karena identitas, melainkan harus sungguh-sungguh menjaga hati dari penyakit kesombongan dan cinta dunia. Ada pula ulama yang menyoroti aspek kebudayaan dalam kaitannya dengan Dajjal. Mereka menilai bahwa pengaruh Bani Israel dalam ilmu, seni, dan politik global adalah bagian dari persiapan mental umat manusia untuk menerima fitnah Dajjal. Dominasi nilai materialisme, sekularisme, dan pengabaian terhadap agama dalam kebudayaan modern dianggap sebagai pintu masuk bagi pengaruh Dajjal. Walaupun tidak seluruh fenomena modern bisa disamakan dengan fitnah itu, tetapi ulama memperingatkan bahwa pola pikir yang lahir dari penolakan wahyu akan selalu bermuara pada ketaatan kepada pemimpin yang menyesatkan. Maka dalam pandangan mereka, keterkaitan Bani Israel dengan Dajjal juga bisa dimaknai sebagai cermin dari dominasi budaya yang menolak agama dan mengagungkan materi. Dengan uraian ini, terlihat jelas bahwa para ulama Muslim memahami hubungan antara Dajjal dan Bani Israel, tidak hanya dari sisi hadis yang menyebutkan pengikut Yahudi Ashbahan, tetapi juga dari sisi sejarah, politik, spiritual, dan budaya. Semua itu menunjukkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah universal yang melibatkan kekuatan besar manusia. Bani Israel disebut sebagai pengikut utama karena mereka adalah cermin dari sifat manusia yang menolak wahyu dan lebih memilih dunia. Namun peringatan itu ditujukan kepada semua umat, agar jangan sampai memiliki sifat yang sama sehingga akhirnya tergolong sebagai pengikut Dajjal meski bukan bagian dari Bani Israel. Para ilmuwan Muslim sepakat bahwa fitnah Dajjal akan berakhir dengan turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Isa turun bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai hamba Allah dan pengikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kedatangan beliau memiliki makna khusus terkait dengan Bani Israel. Dalam keyakinan Islam, Isa yang dahulu ditolak dan bahkan dituduh dusta oleh sebagian besar Bani Israel, justru akan kembali ke bumi untuk membenarkan risalahnya dan sekaligus mengakhiri fitnah terbesar yang diikuti oleh mereka. Dengan demikian,
hubungan antara Dajjal, Bani Israel, dan Isa alaihissalam menjadi benang merah yang tidak terpisahkan dalam pemahaman para ulama muslim. Hadis sahih menjelaskan bahwa Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, lalu bergabung dengan kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin dari mereka. Setelah itu Isa mengejar Dajjal hingga di sebuah tempat bernama Lud di Palestina, lalu membunuhnya. Ulama menafsirkan bahwa tempat itu bukan dipilih secara kebetulan, melainkan karena Lud adalah wilayah yang memiliki kaitan erat dengan Bani Israel di masa lampau. Maka terbunuhnya Dajjal di tanah yang bersejarah bagi mereka menjadi simbol bahwa fitnah yang mereka ikuti akhirnya dihancurkan oleh orang yang dahulu mereka dustakan. Ibnu Katsir menekankan bahwa kematian Dajjal di tangan Isa alaihissalam adalah bentuk pembalikan keadaan. Bani Israel menolak Isa ketika beliau diutus sebagai nabi yang membawa risalah tauhid. Mereka bersekongkol untuk membunuhnya dan menolak petunjuk yang dibawanya. Namun di akhir zaman, Isa justru yang kembali untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang jujur, bukan Tuhan, dan sekaligus untuk menghancurkan Dajjal yang diikuti oleh mereka. Maka di mata para ulama, peristiwa ini merupakan puncak pengungkapan kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Al-Qurtubi melihat bahwa turunnya Isa juga mengandung makna penyempurnaan bagi umat Islam. Isa yang berasal dari Bani Israel menjadi saksi di akhir zaman bahwa syariat yang sahih adalah syariat Nabi Muhammad. Ketika beliau turun, Isa akan memerintah dengan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Semua tindakan itu adalah koreksi terhadap keyakinan yang menyimpang, baik dari kalangan Bani Israel yang menolak beliau maupun dari kalangan umat Nasrani yang berlebihan mengangkat beliau sebagai Tuhan. Dengan begitu, Isa hadir sebagai saksi atas kebenaran Islam dan sebagai penutup fitnah Dajjal. Para ulama juga mengaitkan peran Isa dengan konsep keadilan ilahi. Bani Israel yang selama berabad-abad menganggap bahwa mereka umat pilihan dan menunggu seorang Mesias untuk menegakkan kejayaan, akhirnya justru melihat bahwa Mesias yang hakiki adalah Isa, bukan Dajjal. Namun Isa bukan datang untuk memberikan mereka supremasi duniawi, melainkan untuk menghancurkan fitnah yang mereka ikuti. Hal ini menjadi pelajaran bahwa manusia tidak boleh memaknai wahyu sesuai hawa nafsu. Siapapun yang mengubah pesan Allah demi ambisi dunia akan berakhir dengan kehinaan. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa umat Islam wajib meyakini turunnya Isa sebagai bagian dari akidah tentang tanda-tanda besar kiamat. Turunnya Isa bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga bagian dari janji Allah bahwa kebenaran akan menang di atas kebatilan. Dajjal yang diikuti oleh ribuan pengikut dari kalangan Yahudi Ashbahan akhirnya mati dengan satu tebasan Isa. Bagi ulama, hal ini adalah tanda bahwa betapa kuat sekalipun pengaruh duniawi Dajjal, ia tetap makhluk lemah yang tidak mampu menghadapi utusan Allah. Maka fitnah besar yang diikuti oleh Bani Israel itu berakhir dengan kehancuran total. Beberapa ilmuwan Muslim juga melihat peristiwa ini sebagai jawaban terhadap klaim Bani Israel tentang penyaliban Isa. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi Allah mengangkatnya. Di akhir zaman, Allah mengembalikan Isa ke bumi agar manusia melihat dengan mata kepala bahwa Isa masih hidup dan Dia yang akan membunuh Dajjal. Maka riwayat hidup Isa berakhir dengan kemenangan mutlak atas kebatilan, dan Bani Israel tidak lagi bisa mengelak dari kebenaran. Para ulama memandang bahwa hubungan antara Isa, Dajjal, dan Bani Israel menjadi contoh bagaimana Allah menegakkan hujjah kepada manusia. Ketika Isa turun, umat manusia terbagi dua secara tegas, antara yang beriman dan yang kafir. Bani Israel yang mengikuti Dajjal akan menyaksikan
bahwa yang mereka tunggu-tunggu sebagai Mesias justru dibunuh oleh Isa yang pernah mereka dustakan. Sedangkan umat Islam akan menyambut Isa sebagai pembela kebenaran yang menegakkan tauhid. Maka saat itu tidak ada lagi ruang untuk keraguan, karena semua sudah ditampakkan dengan nyata. Dengan demikian, turunnya Isa alaihissalam bukan hanya sekadar episode penutup bagi fitnah Dajjal, tetapi juga merupakan pelurusan sejarah panjang Bani Israel. Mereka pernah dimuliakan dengan diutusnya banyak nabi. Mereka menolak dan mengingkari, lalu di akhir zaman, kebenaran kembali ditampakkan melalui sosok yang pernah mereka bantah. Hal ini menegaskan pesan utama para ulama Muslim bahwa segala penyelewengan terhadap wahyu pada akhirnya akan dikalahkan dan kebenaran Allah akan tetap menang.